Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita. Bila kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus, hati yang ingin berjumpa dengan Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, kesetiaan bagi setiap kita, anugerahnya bagi setiap kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kasih dan kebaikan-Mu atas setiap kami. Buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Buat kesehatan yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Dan pagi hari ini kami mau datang kepadamu lebih lagi Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami membawa setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kehidupan kami kepadamu Bapa. Biarlah setiap kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang harum, persembahan yang indah di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami lebih lagi Tuhan. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Merasakan jamahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi kita menaik syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di hadapannya. Haleluya Yesus. Masuk lebih dalam lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami boleh mengagungkan Engkau, kami boleh memuji-Mu dengan sukacita, dengan penuh syukur. Tiada taranya bagi setiap kami Yesus. Mari kita bersama-sama katakan pujian ini, Kau sungguh indah. Tiada taranya bagi setiap kami Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalangi, kasih-Mu
sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Muka-Mu hormat akan Engkau, muka-Ku hormat akan Engkau.
Selamat yang hidup. Kami memuji Engkau Tuhan, bernyanyi bagimu Tuhan. Haleluya. Nyanyi puja bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
memberikan kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus setiap kita yang memuji Allah kita lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Mari berikan tos kanan kirinya dan berikan senyum termanisnya. Yang menikmati kebaikan Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Mari kita bersama-sama memuji kebaikan Tuhan. Kau baik Tuhan. Kasih-Nya tak berkesudahan. Dengan hati bersyukur meski hadirat-Mu membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur meski hadirat-Mu membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Benar buat Tuhan kita yang terbesar dan mulia, amin. Ada amin. Lebih lagi kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Lebih lagi kita semangat untuk Tuhan kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku.
sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji-Mu, angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan penonton Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Haleluya, segala pujian bagimu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mari Roh Kudus penuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ubah setiap hati kami Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan. Ubah
lagi kita mengatakan ini sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Roh-Mu yang memperbaharui setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu yang menghibur kami dan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan berfirman-Lah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang hamba Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik saja. Oke Bapak Ibu Saudara, saya ingetin lagi tema kita tahun ini adalah memaksimalkan hidup Anda. Kita nggak mungkin maksimal kalau kita cuma diam-diam saja. Jadi kita harus minimal punya visi lah dalam kehidupan kita. Punya harapan lah dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini mau ngapain. Nah kalau kita sudah punya visi Bapak Ibu Saudara, melangkahlah walaupun kecil saya percaya kita akan sampai kepada visi itu. Ya kan, jadi kita harus punya tujuan dalam hidup kita. Kalau enggak saya percaya Bapak Ibu Saudara di akhir tahun 2024 ya kita gitu-gitu lagi juga kan. Mimpi-mimpi kita juga ya kita ulangin lagi di tahun 2025 nanti kan. Jadi cobalah kita buat harapan-harapan sih. Belum masih panjang, masih ada 7 bulanan lagi. Kita bisa buat lagi harapan-harapan kita bisa buat banyak hal dalam kehidupan kita. Oke? Nah pagi hari sama-sama kita pengen belajar meraih lebih melalui kebersamaan. Meraih lebih melalui kebersamaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya sendiri itu banyak orang suka yang sendiri-sendiri juga, tapi banyak orang juga suka yang rame-rame juga. Sendiri itu bisa ngelakuin banyak hal, tapi bersama-sama itu bisa ngelakuin lebih banyak hal lagi dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hal-hal yang manis dan indah saja, tetapi banyak hal yang terasa pedih juga dapat dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran yang berharga kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kan suka yang manis-manis ya kan, kalau kasih yang pahit-pahit kita pasti kebanyakan nolak kan. Kita kasih minum kopi yang pahit aja pun kita kasih gulanya lebih banyak daripada kopinya. Sehingga rasa gula lebih rasa daripada rasa kopinya ya Bapak Ibu Saudara. Kita tuh jujur, kita tuh gak suka yang pahit-pahit. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, segala yang pahit-pahit itu kadang-kadang nikmat juga. Karena itu Bapak Ibu boleh cobalah sekali-sekali kopi tanpa gula. Ya, itu juga nikmat Bapak Ibu Saudara. Nah kita gak mau belajar itunya Bapak Ibu Saudara. Banyak pengalaman-pengalaman pahit yang dicontohin di Alkitab seperti Yunus dalam perut ikan. Itu pengalaman pahit buat Yunus. Ya kan, tapi dia harus melalui itu. Kenapa dia harus melalui itu? Dengan melalui dia masuk ke perut ikan, dia mengalami pertobatan. Dan banyak hal Bapak Ibu Saudara yang pahit-pahit itu kita belajar banyak dari yang pahit-pahit. Maka Bapak Ibu jangan marah kalau kita ngalamin hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Jangan kecewa kalau kita ngalamin hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar daripada itu semua. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28 kita belajar lagi. Amsal 30 ayat 24 sampai 28 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ada 4 binatang yang kecil di bumi tetapi sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya maju dalam barisan. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi juga ada di istana raja. Nah pagi hari ini kita pengen bahas tentang belalang Bapak Ibu Saudara. Dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya maju dalam barisan. Ya, kita udah belajar di minggu pertama tentang semut, tentang apa? Masih ingat? Tentang apa semut? Minggu pertama. Waktu dan musim. Terus minggu kedua kita udah belajar tentang pelanduk atau sefanim. Tentang apa? Perlindungan Tuhan. Nah kita pengen belajar nanti nih tentang belalang, tentang kebersamaan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pikir-pikir, apa sih untungnya sih Tuhan kasih binatang yang kecil-kecil begini, ya kan? Yang mungkin kalau kita bisa marah juga kan kalau semut banyak di rumah kita marah, kita kesel, ya kan? Kita semprotin baygon biar pada mati gitu segala macam, kita kan marah. Nah tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita banyak hal-hal yang kita bisa belajar dari situ. Dan itu
diungkapkan oleh Agur bin Yake. Yang kita sudah belajar sikap Agur bin Yake, saya ulangin lagi, yang pertama itu rendah hati. Ya kan, kalau kita pengen belajar hikmat kita harus rendah hati. Ya, dalam Amsal 31-3, yang kedua kalau kita pengen belajar milikin hikmat kita harus menghormati Tuhan dan firman-Nya. Yang ketiga kita belajar melihat lebih dalam dari permukaannya. Nah maka kita belajar nih dari 4 binatang ini, jangan cuma lihat lapisan luarnya aja, jangan cuma lihat merugikan kita aja. Belalang itu sungguh merugikan, sampai hari ini petani paling takut kalau belalang itu rame. Ya kan, wah bisa habis itu. Bapak Ibu di Yoel itu ngomongin juga. Kalau belalang itu datang satu pohon, 4 belalang datang satu pohon, itu dari ujung tunas sampai akar tuh habis. Jadi nggak main-main ini belalang. Belalang ini benar-benar binatang yang benar-benar ngerusak banget. Tapi kita bisa belajar dalam hal-hal seperti itu. Nah banyak hal yang saya katakan tadi, hal-hal yang nggak enak dalam kehidupan kita bisa belajar dari nggak enak itu tadi. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, jadi melihat lebih dalam dari permukaan. Ya, jadi kita belajarlah banyak hal-hal yang bisa kita belajar. Tampilan itu nggak semanis di dalamnya. Kadang-kadang tampilan buruk rasanya manis Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang tampilannya bagus rasanya juga kurang enak gitu. Jadi kita belajar menyelami Tuhan. Apa sih yang maksud Tuhan tentang belalang ini? Kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, belalang gurun. Ini belalang gurun ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, belalang ini punya sifat tuh individual. Dia nggak mau rame-rame. Bapak Ibu kalau ketemu belalang kan lihat aja, dia banyak kan sendiri kan. Kita nggak pernah ketemu belalang rombongan gitu kan. Kalau rombongan itu di mana? Ya yang tempat rusak-rusak itu kan. Pertanian lah segala macam. Kita ketemu belalang di rumah, ya paling 1 kebanyakan 2 gitu kan. Belalang tuh lebih suka sendirian Bapak Ibu Saudara. Dia lebih suka, bagi dia kesendirian itu kepuasan bagi belalang. Ya kan dia senang sendirian. Bagi belalang itu kepuasan kalau dia sendirian. Dia bersifat individual. Belalang itu bobotnya nggak gede, paling 2,5 gram lah. Ya kan 2,5 gram, panjangnya nggak gede, juga cuma 3 inan, 7-8 cm. Tapi Bapak Ibu kalau dia makan, dia bisa makan seberat bobot tubuhnya, bahkan sampai 5 kali lipat berat tubuhnya. Belalang. Ya kan, ini luar biasa. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, belalang ini tapi kalau sudah jadi rombongan kelompok Bapak Ibu, ini dahsyat. Dahsyat. Nah artinya Bapak Ibu saya percaya kerjasama bersama-sama itu bisa ngelakuin banyak perkara-perkara yang luar biasa. Nah masalahnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatiin, iblis itu paling gak suka adanya kesatuan kebersamaan. Iblis itu gak suka. Nah maka itu Bapak Ibu hati-hati dalam kehidupan kita. Iblis selalu melemparkan benih-benih perpecahan. Bukan cuma di keluarga loh, bukan cuma di keluarga, di gereja di mana-mana. Indonesia itu dulu kan hancur juga gara-gara politik pecah belah. Diadu domba segala macam. Nah gereja juga kadang-kadang pecah juga diadu domba. Diatur segala macam supaya lu ribut lah, supaya perpecahan. Akhirnya lu sendiri, gue sendiri. Lu jalan sendiri, gue jalan sendiri. Akhirnya gak ada kebersamaan. Nah di tengah-tengah gak ada kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Hancurlah apa yang jadi harapan kita sama-sama. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Keluarga, sama juga keluarga. Suami, istri, anak, semua dibuat perpecahan lah sampai kacau segala macam. Iblis senang banget kalau keluarga cerai segala macam. Iblis senang banget kalau keluarga gak bersatu segala macam. Kenapa? Karena kita gak bisa buat apa-apa Bapak Ibu Saudara seperti belalang tadi. Nah kita pengen belajar dari belalang Bapak Ibu Saudara ya. Jadi belalang itu kalau bersama-sama terjadi perubahan yang radikal banget. Sifat sosialnya langsung naik. Sifat sosialnya langsung meninggi, mereka langsung bergerak dengan tujuan yang sama walaupun dikatakan tidak ada pemimpinnya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari sikap belalang yang pertama, ya kan. Orang yang berhikmat, jadi kita belajar hikmat dari belalang nih. Orang yang berhikmat yang pertama menyadari perlunya kerjasama. Ya menyadari perlunya kerjasama. Di dalam Amsal 30 ayat 27 dikatakan belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Ya kan, ini kerjasama, maju dalam barisan. Belalang tuh gak punya raja, tapi dia katakan semuanya maju dalam barisan. Nah belalang itu menyadari di tengah-tengah dia saya katakan nanti sifat individualnya, dia pengen sendiri, dia senang sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia gak suka rame-rame, tapi ketika dia bersama-sama, ya kan maka dikatakan belalang itu tahu banget kerjasama. Nah manusia kadang-kadang nggak tahu. Nah kita belajar dari belalang. Jangan cuma lihat belalang yang rusaknya aja kan. Jangan lihat belalang itu perusak. Jangan lihat itunya aja. Tapi kita pengen belajar nih sifat kerjasamanya. Belalang itu benar-benar menyadari perlunya kerjasama. Belalang satu ke pertanian. Belalang itu nggak bisa buat apa-apa Bapak Ibu Saudara.
Dia nggak bisa ngerusak, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika belalang itu rame, belalang itu kalau rombongan Bapak Ibu jutaan belalang. Ingat nggak waktu wabah belalang tahun-tahun kapan di Indonesia? Habis pertanian. Tulah ke-8 itu dikatakan itu menutupi seluruh wilayah Mesir. Jadi belalang itu benar-benar mengerikan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita benar-benar belajar ya dari belalang, menyadari bahwa bekerja sama itu akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Ya, bekerja sama itu akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya katakan tadi, hati-hati dengan kesendirian. Kadang-kadang kita lebih suka sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Ya kan kita ngelakuin sendiri. Percayalah Bapak Ibu Saudara, 1 bisa ngangkat 10 kilo, 2 itu bukan ngangkat 20 kilo, bahkan lebih. Ya kan? Karena kerjasama. Belalang 1 nggak bisa ngacurin apa-apa, belalang 1 nggak bisa buat apa-apa. Tapi saya percaya belalang yang bersama-sama dia akan banyak hal, melakukan banyak hal. Bekerja sama akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada bekerja sendirian. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur kan enak kerja sendiri ya, nggak pusing. Kalau kita kerja sama-sama Bapak Ibu, ada hal tambahan yang perlu kita kerjain. Kita harus kenalin orang yang mau kerja sama kita. Untuk kerjasama sama orang itu nggak segampang yang kita pikirin Bapak Ibu Saudara. Pribadi orang tuh beda-beda. Ya kan? Kalau kita punya pribadi yang mungkin disiplin, yang satu nggak disiplin. Terus kita pengen maksain dia disiplin. Itu susah, kita harus pahamin dulu, ngertiin dulu. Jadi kita harus benar-benar gini. Untuk mulai kerjasama kita harus memahami pribadi dulu. Ngertiin pribadi dulu. Tentang dianya gimana, baru kita bisa kerjasama. Kalau kita nggak mahamin dia dan kita cuma kerja sama aja, Bapak Ibu juga jadi bubar. Karena kita nggak mahamin. Nah jadi bekerja sama itu memang ada harga yang harus dibayar. Tapi bekerja sama itu dampaknya luar biasa. Contoh aja paling gampang Bapak Ibu Saudara. Dulu kita misalnya dagang kecil-kecilan. Terus kita kalau kita kerja sendirian aja sampai kapanpun juga tanpa orang-orang, tanpa melibatkan orang-orang, kan kita juga hasilnya kecil-kecil gitu aja. Tapi karena kita punya pengen jadi besar, kita ngelibatin orang-orang banyak-banyak. Kalau perlu dana besar, tambahin orang lagi segala macam. Jadi perusahaan yang besar. Kenapa? Karena kita pengen beri dampak yang lebih besar dalam kehidupan kita. Memang yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bekerja sama itu nggak semudah yang kita pikirkan. Jadi kita harus tahu dulu, belajar juga nih tentang orang lain, segala macam. Kita harus ngertiin dulu orang lain, ya kan. Kan yang saya katakan gini, belajar lihat, jangan cuman depannya doang. Tapi belajar sampai kedalaman hatinya. Mulut manis belum tentu hatinya manis loh Bapak Ibu Saudara. Rapi tampak depan belum tentu rapi di dalam. Nah kalau Bapak Ibu pengen lihat orang rapi atau nggak datang rapi. Kalau misalnya anak-anak kos, datang aja ke kosnya. Kalau kosnya kayak kapal pecah, ya udah pasti dia nggak rapi lah. Ya kan? Datang aja ke rumahnya berantakan, ya mungkin juga dia nggak rapi gitu kan. Terus kita lihat aja kalau misalnya dalam kondisi acara apa-apa, kalau datangnya paling lama, ya udah kelihatan juga kan orang-orang tipe-tipenya apa segala macam. Dari situ kita belajar Bapak Ibu Saudara. Nah belajar kerjasama itu harus belajar seperti itu juga. Jadi kita harus benar-benar belajar dalam kehidupan kita, menyadari. Nah tapi kita harus benar-benar menyadari perlu kerjasama. Tapi kerjasama nggak segampang yang kita pikirkan. Perlu juga memahami orang-orang yang kita ajak kerjasama. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Yang saya katakan tadi, kalau belalang ini datang rombongan, habis itu ladang. Kalau belalang itu datang rombongan, habis itu pertanian. Ya, di Yoel itu jelas dikatakan gini, ada 4 belalang, belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerip, dan belalang lompat. Itu kalau 4 belalang itu datang satu pohon, dari ujung atas sampai ujung bawah, habis. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau dia di kesendirian. Sama, saya pikir gereja juga sama. Kalau gereja diadu domba, kalau kita diadu domba, Bapak Ibu, kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, jadi jangan mau diadu domba, Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma lihat casingnya doang, lihatlah dalamnya. Ya, yang kedua, orang yang berhikmat mengutamakan tanggung jawab, ya kan? Ya, jadi di sini katakan begini, di dalam Amsal juga ayat 30 dan 27, belalang yang tidak mempunyai raja dikatakan, namun semuanya maju dalam barisan. Belalang yang tidak mempunyai raja, tapi dikatakan namun semuanya maju dalam barisan. Nah Bapak Ibu dikatakan ini, belalang itu gak punya raja.
Tapi karena bicara tanggung jawab ketika dia datang dalam berkelompok, dia tahu nih tugasnya ngapain, dia tahu nih mau ngapain. Dia nggak mikirin, banyak orang kan ngomong gini, jabatan saya apa? Baru saya kerja sesuai dengan jabatan. Nah banyak orang tuh pengen kejar jabatannya, orang pengen kejar dudukannya. Kalau nggak punya kedudukan dia nggak mau kerja. Nah banyak orang juga bekerja gini, saya kerja begini aja karena standar nilai gajinya yang diterima tuh nggak sesuai. Nah jadi kita tuh cuma nguber tujuannya tapi kita nggak mau tanggung jawabnya. Nah sama mungkin juga di gereja juga sama, kita pengen gini, saya tuh ke gereja ngapain sih? Ada nggak Bapak Ibu pernah pikirin, ngapain sih Bapak Ibu ke gereja? Kadang-kadang kita berpikir gini, saya tuh ke gereja pengen dapat sesuatu. Saya tuh ke gereja pengen menerima sesuatu. Akhirnya kita nggak mau pusing yang lain, pokoknya saya dapetin sesuatu. Kalau kita nggak dapetin sesuatu, kita ngomong apa? Ngomong apa? Pujiannya nggak ngangkat. Penyembahannya, nggak naik. Karena kita pengen dapat sesuatu, Bapak Ibu. Nah, belalang ini mengutamakan tanggung jawab. Dia nggak penting ada raja atau nggak ada raja. Jabatannya punya atau nggak punya. Dia punya tugas, dia harus kerjain. Kalau kita gimana? Kita terlalu sibuk dengan kerjaan orang lain. Belalang tuh nggak mikirin gini. Dia kayaknya nggak lompat deh. Gue juga nggak lompat lah. Kan nggak begitu. Ya kan? Dia lagi gini. Pada diam ya. Gue juga diam deh. Dia gak pikirin. Nah jadi artinya benar-benar gini. Dikatakan belalang itu memang gak punya raja. Tapi dia bisa terkoordinasi dengan baik dengan apa yang dia harus kerjain. Gak ada yang perintahin, gak ada yang ngapa-ngapain. Kita kan maunya tunggu perintah. Lo kerjain ini ya, lo kerjain ini ya, baru jalan. Kita tuh kurang punya inisiatif Bapak Ibu Saudara. Nah bukan berarti pemimpin tuh gak penting. Ya kan? Pemimpin itu penting Bapak Ibu Saudara. Di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6 dikatakan ini, pada zaman itu, ya kan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pikirannya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau belalang is okay lah nggak ada pemimpin. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau organisasi nggak ada pemimpin. Semua kita nih misalnya, berpikir dengan pikiran sendiri. Misal contoh, saya kasih contoh kecil aja gini. Kita lihat gedung ini, warnanya nggak cocok. Kita punya pemikiran sendiri-sendiri. Yang satu mau cat hitam, yang satu mau cat kuning, yang satu mau cat hijau. Semuanya boleh ngelakuin dengan pikirannya sendiri. Jadi apa coba? Kacau. Bener-bener kacau. Bener-bener kacau. Nah jadi pemimpin itu penting Bapak Ibu Saudara. Pemimpin itu penting. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita juga bukan berarti gini, kalau pemimpin nggak ada juga bisa jadi chaos loh. Kalau di dunia permanusiaan ya, kalau belalang nggak nih, belalang nggak bakal chaos ya kan, belalang tetap aja kerjasama di dunia ini, maka itu pemimpin itu penting Bapak Ibu Saudara. Pemimpin juga harus ada. Nah jadi pemimpin itu bukan soal jabatan, pemimpin itu pengaruh. Ya kan, kita boleh duduk di belakang setir mobil, tapi kalau kayak cuma duduk doang tanpa menyetir mobil, belum tentu kita supir loh Bapak Ibu Saudara. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Artinya gini, kita boleh punya jabatan sebagai manajer lah. Tapi kalau kita cuma kerjanya misalnya cabut rumput di dapur atau di kebun gitu, manajer cabut rumput, itu juga bentuk dia itu sebut manajer loh. Ya kan, karena jabatan itu tidak menentukan orangnya sebetulnya, pengaruhnya. Ya kan, pemimpin itu harus bawa pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruh yang baik. Nah maka dikatakan gini, dikatakan menjalankan tanggung jawab masing-masing yaitu bekerja sama dan bergerak secara serempak dan lebih penting daripada mengejar kedudukan. Jadi kita benar-benar bekerja sama dan satu tujuan. Nah pemimpin itu biasanya ngarahin tujuannya apa. Nah benar-benar kita belajar sampai kita benar-benar memahamin. Jadi kalau kita misalnya ada kepala keluarga, tapi kalau kepala keluarga nggak berfungsi, jadi kacau loh Bapak Ibu Saudara. Anak mau pikirannya pokoknya saya maunya begini. Kalau anaknya cuma 1 sih gampang Bapak Ibu. Kalau anaknya 5 atau 6, pemikirannya beda-beda. Rumahnya jadi berantakan, jadi kacau. Yang satu maunya begini, yang satunya begini. Nah nggak semua kepala rumah tangga itu berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Kita sebagai suami-suami nih, kita harus ngajarin, tunjukin bahwa kita tuh kalau misalnya mau ngajar anak disiplin, kita harus disiplin. Kalau kita pengen ngomong sama anak nggak ngerokok, bapaknya harus nggak ngerokok. Jangan ngomong sama anak yang ngerokok, lu jangan ngerokok ya. Anak tuh nggak ngeliat apa-apa. Nah maka dikatakan gini, kita belajar di sini katakan, belalang yang tidak mempunyai raja, tapi dia tahu tanggung jawabnya. Nah kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan,
Orang-orang yang dipanggil Tuhan, kita punya tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab kita tuh bukan ke gereja. Tanggung jawab kita itu adalah memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Ya kita bukan cuma sekedar duduk gereja terus kita terima keselamatan terus selesai, enggak. Nah kita harus bertanggung jawab, maka dikatakan menyadari, mengutamakan tanggung jawab lebih daripada kedudukan. Menyadari, mengutamakan tanggung jawab lebih daripada jabatan. Jangan uber jabatannya, jangan uber statusnya apa. Kalau kita cuma nguber-nguber itu Bapak Ibu Saudara, kita jadi kecewa. Ya kan, tapi kita nggak pernah ngejar tanggung jawabnya. Punya jabatan, punya tanggung jawab, itu luar biasa. Ya. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang yang berhikmat memahami pentingnya kesehatian. Nah di sini jelas Bapak Ibu Saudara dikatakan, belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya maju dalam barisan. Nah maka saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara ya, bersama-sama tanpa tujuan yang jelas. Karena nggak ada pemimpin tadi kan, nggak ada yang mengarahkan. Kalau belalang bisa Bapak Ibu Saudara, manusia itu nggak bisa. Harus ada. Jadi kita bersama-sama, kalau tujuannya nggak sama, Bapak Ibu jadi kacau. Belalang, Bapak Ibu bayangin, punya target belalang. Kalau belalang itu nggak kerjasama, dia punya targetnya bisa gini. Banyak ladang nih, saya mau ladang ini aja, saya mau ladang ini aja, saya mau ladang ini aja, saya mau ladang ini. Nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika mereka bersama-sama bekerja sama dengan tujuan yang sama, Bapak Ibu pasti jadi suatu hal yang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu yang penting juga nih. Yang ketiga, orang yang berhikmat memahami pentingnya kesehatian. Ya, maka dikatakan gini, namun semuanya, garis bawahi semuanya. Semuanya, ini bicara kesehatian. Nggak menjamin kebersamaan, sama-sama satu gereja, sama-sama duduk di sini. Belum tentu kita sehati loh. Belum tentu. Makanya ada ayat itu mau nih, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu lebih gampang sehati. Maka dia ngomongin 2-3 orang berkumpul dalam namaku, punya tujuan satu, berkumpul dalam nama Tuhan. Banyak perkara-perkara luar biasa. Tapi kalau kita kumpul-kumpul aja, nggak jelas, nggak ada kesehatian, nggak ada kesatuan, Bapak Ibu nggak ada dampak apa-apa. Maka jelas dikatakan gini, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan gini, 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan gini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Nah Tuhan tuh mau benar-benar gini, dalam kehidupan kita bergereja, berkeluarga, Tuhan mau benar-benar gini. Supaya kamu seia sekata. Ya, seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, kesehatian itu bukan kumpul sama-sama. Nah di sini saya dikatakan gini, kesehatian itu bergerak bersama dengan arah yang sama, kerjasama tak akan terjadi tanpa kesehatian. Sama di dalam keluarga, kalau suaminya mau ke sono, istrinya mau ke sono, tidak ada kesehatian. Mau doa gimana pun juga percuma. Sama dalam satu gereja. Kalau kita nggak ada kesehatian Bapak Ibu, saya pengen tahu organisasi sebaik apapun tanpa kesehatian, itu percuma. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kesehatian itu. Karena kesehatian itu apa? Kesehatian membuat mereka bergerak searah, bukan ke berbagai arah. Sehingga kalau berbagai arah terjadi tabrakan. Gereja itu penting. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, kerjasama itu akan terwujud bila orang bukan hanya bergerak bersama, namun terlebih lagi bergerak bersama dengan satu tujuan. Contoh paling gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mindahin bangku, kita misalnya bangkunya berat 100 kilo lah kita ngomong, sendiri kan nggak bisa. Kalau kita butuh 4 orang, yang satu mau ke utara, yang satu mau ke selatan, yang satu mau ke timur, yang satu mau ke barat, jadinya apa? Nggak mungkin. Sama dengan gereja. Yang satu mau ke sono, yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sono, yang satu mau ke atas, yang satu mau ke bawah. Kita akhirnya ribut di dalam.
Kayak cuman pusing di dalam, kita nggak buat apa-apa. Bangkunya nggak terpindah, kayak cuman gue mau ke sini, rebut-rebutan. Akhirnya kacau. Sama juga dalam gereja. Kalau kita cuma pengen rebut-rebutan porsi gereja, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan. Nah maka dikatakan penting banget, kesehatian itu penting. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, orang yang berhikmat itu nggak bakal menghambat. Kesehatian itu nggak pernah menghambat. Siapa yang maju, kalau memang dia punya potensi maju, izinin dia maju. Coba Bapak Ibu bayangin kalau misalnya anak ada satu keluarga, dalam satu keluarga ada 5 anak. Sementara misalnya dedeknya paling pinter dan harusnya disupport. Kokonya nggak setuju. Nggak bisa Pak, nggak bisa sama saya. Nah kalau nggak ada kesatuan, nggak ada kesehatian, siapa yang maju? Saya percaya 5-5 juga nggak bakal maju. Kenapa? Karena rebut-rebutan untuk maju. Tapi saya percaya kalau kita izinin dulu orang yang harusnya maju memang maju, ya sudah maju saja. Terus mungkin ada berikut yang maju, ya ikutin aja. Tapi kita nggak bisa ngomong gini, wah enak ya dia begini ya, oh enak ya dia, nggak bisa. Ini nggak bicara kesehatian. Nah kesehatian itu nggak menghambat. Nah banyak orang tanpa sadar, kita tuh menghambat potensi orang, kita menghambat kemajuan orang. Kita tuh nggak suka kalau orang seneng, kita nggak suka kalau orang tuh maju. Belalang itu nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Sekali serang dia nggak pusingin. Siapa yang makan lebih banyak, siapa yang makan lebih dikit, dia nggak pusing. Pokoknya pergi ke sana. Nggak pusingin. Nah maka jadi benar-benar kita belajar benar-benar nggak saling menghambat. Mereka tuh memahami pentingnya kesehatian. Belalang tuh ngerti banget pentingnya kesehatian. Dan karena itu Bapak Ibu, karena dia tahu pentingnya kesehatian, dia nggak bakal korbanin tujuan bersama. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, sayangnya kita nggak tahu nih tujuan sama-sama. Nah saya pengen bagiin Bapak Ibu Saudara, gereja ini punya visi. Mungkin beberapa kita yang nggak ikut DKHB nggak tahu tuh, nggak ngerti. Nah Bapak Ibu, kenapa sih ada pola hidup jemaat, pola hidup dalam gereja lokal, dan ada juga pola hidup dalam keluarga Allah. Ini sebetulnya DKHB itu bukan tawaran atau bukan lu mau ikut boleh, nggak ikut boleh. Bukan itu, sebetulnya ini satu kewajiban. DKHB itu kenapa wajib? Supaya kita tahu nih gereja ini mau kemana, gereja ini mau ngapain. Nah kalau kita nggak lulus DKHB Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita punya pemikiran sendiri-sendiri. Kita juga nggak tahu gereja ini mau kemana. Nah, maka itu Bapak Ibu saya sarankan. Bukan sarankan, saya wajibkan. Nanti sarankan salah ya. Saya wajibkan orang yang belum ikut DKHB, ayo ikut DKHB. Supaya ngerti gitu loh, tujuan gereja ini ngapain. Nah ini visinya Bapak Ibu, saya bagiin visinya ya. Visi GKPB, yang pertama, menjangkau setiap orang dengan Injil, memuridkan mereka sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan mengutus setiap anggota jemaat menjadi saksi di tengah dunia. Yang kedua, membangun kehidupan kekristenan dalam jemaat lokal menurut pola gereja mula-mula secara otentik seperti yang tercatat dalam kitab Perjanjian Baru. Nah ini visinya, jadi kita tuh punya tujuan, punya arah gitu loh. Punya arah, bukan sekedar ada gereja, bukan sekedar ibadahnya. Nah maka saya ajak Bapak Ibu Saudara yang belum ikut DKHB, ayo ikut DKHB supaya kita ngerti ngapain nih gereja. Dan saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah kita satu paham, satu tujuan, satu arah, saya percaya kita bisa timbul satu hati. Kalau kita nggak mungkin lah kita satu hati, justru kita malah kadang-kadang di tengah-tengah, kita kadang-kadang gini, maaf nih Bapak Ibu Saudara, tahu aja kita belum tentu sehati loh. Belum tentu, apalagi kalau kita nggak tahu. Ya, kita tahu aja nih, kita tahu nih visinya nih, udah tahu, belum tuh kita sehati loh. Apalagi kalau kita nggak tahu. Nah maka saya ajak Bapak Ibu Saudara yang belum ikut DKHB, ayo kita sama-sama belajar. Kita bisa ngelihat nanti mau kemana nih arahnya. Jadi kita bisa benar-benar bisa sehati. Tujuannya apa nih gereja gitu loh. Nah jadi kita benar-benar bisa sehati Bapak Ibu Saudara. Ya jadi jelas dikatakan menjangkau setiap orang dengan Injil. Di sini nggak ada ngomong gini. Yang dia pelajaran kedua tadi mengutamakan tanggung jawab bukan jabatan. Di sini kan nggak ngomong ya, nggak visinya itu bukan itu, menjangkau orang. Nah makanya Bapak Ibu Saudara menyadari pentingnya kesehatian dan visi misi serta bersama tadi, maka di dalam gereja kita tuh pola hidup berjemaat dan pola hidup berkeluarga itu diwajibkan supaya kita ngerti.
Kalau kita ngerti Bapak Ibu Saudara, kita pasti memahamin. Kalau kita nggak ngerti, pasti kacau. Karena kita nggak tahu mau ngapain. Jadi kita akan nanya-nanya, ini gereja mau ngapain ya? Bapak Ibu kalau mau tahu, ayo masuk. DKHB. Ini bukan sekedar pelajaran. Saya ngomong ini bukan sekedar pelajaran. Bukan sekedar pelajaran, bukan cuma pengetahuan doang. Kalau kita cuma pengetahuan Bapak Ibu, percuma. Ya kan banyak orang tahu, yang saya katakan, banyak orang tahu belum tentu sehati. Nah Bapak Ibu Saudara, kesehatian itu bicara gini. Nih besok nih kan ada pertemuan ini ya, pelayan-pelayan. Sepakat bersama pelayan. Kalau kita memang mau tahu dan kita mau terjun ke dalam, Bapak Ibu jangan ngomong begini, saya nggak mau datang. Kalau kita berani memberi diri kita sebagai seorang pelayan, kita harus belajar submit. Punya hati di situ. Kalau kita nggak punya hati di situ, saya pikir janganlah jadi pelayan. Pelayan itu hamba. Nggak punya hak, yang punya itu kewajiban doang. Pelayan itu nggak bisa tuntut. Bapak Ibu pernah kan baca Alkitab, ketika pelayannya pulang datang, dalam kondisi capek segala macam, bosnya nggak ngomong begini, tuan dan nyonya nggak ngomong begini, sini aku layanin kamu. Dia nggak ngomong begitu, dia ngomong gini, datang, lu layanin gue lagi nih. Nah kalau kita berani memposisikan diri kita untuk satu hati buat gereja, kita nggak usah ngomong panjang lebar deh. Nggak usah banyak ngomong panjang apa-apa ini apa segala macam. Berani nggak sih kita memberikan diri kita aja sih? Di sini katakan, saya ulangin lagi, dikatakan gini. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya. Semuanya. Jadi nggak ada ngomong, belalang nggak ngomong gini. Lu bagian tunggu rumah ya, kandang dijaga. Lu bagian jaga-jaga di depan pintu ya, ini rombongan berangkat nih. Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak bisa ngomong gini, oke deh, gue bagian doa di rumah. Saya support nanti, saya doain untuk pertemuan. Bukan. Bapak Ibu tahu nggak? Keberadaan kita kalau kita sudah sepakat, sekalipun saya pengen ngomong begini, sekalipun ketiadaan fungsi yang terlalu dominan, keberadaan kita tuh pengaruhnya besar. Contoh. Mungkin papa nggak penting di rumah. Papa mungkin nggak berfungsi di rumah. Papa mungkin nggak bisa ngajarin apa-apa di rumah. Tapi saya pengen tahu, keberadaan papa di rumah, sekalipun nggak ada fungsinya, pengaruhnya itu besar. Pengaruhnya itu besar. Nah, saya pengen tahu, mungkin kita ngomong gini, saya sebagai pelayan Pak, tapi saya kayaknya nggak dianggap Pak. Ya, kita kan kadang ngomong begitu kan. Saya sebagai pelayan Pak, tapi kayak saya nggak dianggap Pak. Saya pengen tahu. Kalau kita sudah melibatkan diri kita sebagai seorang pelayan, Bapak Ibu cuma berdiri aja di posisi di situ aja. Keberadaan Bapak Ibu memberi pengaruh, memberi dampak yang luar biasa. Ingat, kebersamaan itu dampak yang luar biasa. Dan saya pengen tahu, keberadaan Bapak Ibu, ketidakhadiran Bapak Ibu sebagai seorang pelayan, pengaruhnya itu besar. Orang ngomong gini, ketika Bapak Ibu nggak datang, kenapa dia nggak datang? Tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Sekalipun yang datang nggak berfungsi. Nah maka jelas saya ulangin lagi dikatakan ini. Belalang itu nggak punya raja. Dikatakan, namun semuanya maju dalam barisan. Bapak Ibu, kesehatian itu bicara gini, kalau kita maju, maju sama-sama. Kalau kita mati, mati sama-sama. Itu kesehatian. Kalau gereja ini rusak, rusak sama-sama. Kalau gereja ini maju, maju sama-sama. Itu kesehatian. Bapak Ibu nggak bisa ketawa ketika gereja ini rusak, Bapak Ibu ketawa. Bapak Ibu nggak kesehatian, Bapak Ibu pecundang saya ngomong. Loh benar saya ngomong, Bapak Ibu pecundang. Bukan kesehatian dan Bapak Ibu bukan bagian dari tempat ini. Loh serius saya berani ngomong seperti ini. Kenapa? Kita tuh kalau kita sehati, enak sama-sama enak, susah sama-sama susah. Itu kesehatian. Kita nggak bisa cuma nilai, kita nggak bisa cuma komen, kita nggak bisa cuma perintah, kita cuma nggak bisa ngatur segala macam. Bukan itu. Berani nggak kita memberi diri kita seperti belalang tadi?
Belalang tuh berani memberi dirinya. Mau mati bareng-bareng medan perang, mati semua. Mau disemput sama insek tidak, mati sama-sama. Kalau keracunan di kebun situ, mati kita sama-sama. Selesai. Belalang. Dia gak mikirin diri sendiri. Dia ngomong gini, sorry ya bro, gue sakit perut bro, gue di rumah aja. Sorry ya bro, gue liat gajah ini kayaknya gak maju bro, gue pindah aja tempat lain. Sehati. Memang kata sehati itu gampang diomongin Bapak Ibu Saudara. Gampang kita ngomong, hayu soal sehati. Gampang kita ngomonginnya. Saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, gereja ini bukan milik saya. Gereja ini milik bersama-sama. Bukan milik saya Bapak Ibu Saudara. Ada batas waktu, pensiun, selesai. Ada generasi berikut, ada Warto. Warto juga gak sampai selama-lamanya juga. Ada batasnya, nanti ada generasi berikutnya lagi. Tapi gereja ini punya sama-sama. Bukan punya individual. Ingat, belalang gak bakal pernah berfungsi ketika dia individual. Belalang emang sifatnya seperti itu. Tapi ketika dia bersama-sama, sifat sosialnya baik. Dia bergerak bersama-sama dengan arah yang sama, dengan tujuan yang sama. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, ayo yang belum ikut DKAB, sama-sama. Belajar sama-sama. Mau nggak? Mau apa nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi kita tahu nih tujuannya gimana, geraknya gimana, ininya gimana. Kita sama-sama. Yang pelayan-pelayan, yang mau terlibat pelayan-pelayan, ayo kita beri hati kita beri hidup kita. Bukan, ingat ya, pelayan itu bukan jabatan, tanggung jawab. Iya dong, kalau kita pengen jadi pelayan, tanggung jawab. Waktunya latihan, ya latihan. Ya kan, waktunya memang nyanyi, ya nyanyi gitu kan. Kalau kita jadi pelayan, kita harus benar-benar tanggung jawab. Lagu, teks, kalau bisa jangan baca teks lagi. Hafal, latihan, memang kita pelayan. Ya kan, coba Bapak Ibu bayangin ya, kalau seorang pelayan di rumah suruh masak, misalnya masak apa ya, capcay. Dicari, baca dulu, apa nih ya gini. Dia harus sudah paham. Ya kan, jadi kita benar-benar belajar. Hendra tuh luar biasa tuh. Kalau nyanyi, dia gak pernah pakai teks tuh dia. Hafalin terus, berapa minggu Hendra hafalinnya? Sampai hafal loh Hendra loh, bener-bener luar biasa. Dia hafalin di rumah, dia nyanyi, dia berusaha, wih mantap banget bro. Nah itu pelayan harus begitu, dia bener-bener. Hendra tuh gak pernah telat loh Bapak Ibu Saudara. Loh beneran Hendra tuh gak pernah telat loh. Saya lihat tadi, hebat juga si Hendra nih, mantap saya ngomong. Ya kan, luar biasa. Nah saya juga percaya Bapak Ibu juga luar biasa, bukan cuma Hendra. Saya cuma kasih contoh Hendra yang saya lihat, Bapak Ibu saya juga lihat orangnya luar biasa semua kok, mantap semua. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita belajar. Kesehatian, ya kan. Orang yang berhikmat memahami pentingnya kesehatian. Tanpa kesehatian Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita gak bakal ngalamin kemajuan. Tanpa kesehatian kita gak bakal mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatian kita gak bisa buat apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, jadi belajar apa sih yang gereja ini buat. Kalau Bapak Ibu mau sehati, libatkan diri kita di dalam. Gak penting gue punya jabatan apa gak punya jabatan di situ. Kalau saya di dalam, saya mau terlibat di dalam. Ya kan? Lakuin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Kita berbeda-beda. Semua kita beda-beda. Kita punya kekuatan berbeda-beda, kita punya talenta berbeda-beda, kita punya sifat berbeda-beda. Tapi kalau kita bisa sama-sama dengan satu hati, saya percaya kita bisa jadi orang-orang yang luar biasa, powerful. Kita bisa bersinergi, kita bisa buat banyak perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itu visinya tadi saya sudah bagiin. Kita belajar di situ, nanti kita di DKHB kita bisa belajar tentang nilai gereja itu apa, tentang kesetiaan, tentang kasih, tentang saling menerima, tentang melayani, tentang kerendahan hati, ya kan? Kita belajar sama-sama untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan kita masing-masing, tapi untuk kepentingan kita bersama-sama. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngelakuin sama-sama, saya percaya banyak hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita udah punya lakuin semuanya itu, saya percaya kehidupan kita nggak bakal sia-sia. Kehidupan kita pasti jadi bermakna dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya,
Sendirian kita tidak dapat melakukan banyak hal, namun bersama-sama kita dapat melakukan banyak hal. Itu kata Helen Keller. Ya. Orang yang berhikmat tidak akan saling menghambat. Mereka memahami pentingnya kesehatian dan oleh karena itu mereka akan bergerak dengan arah dan tujuan yang sama. Bergerak bersama-sama tidak menjamin terjadinya kerjasama jika tidak ada kesehatian. Jadi bergerak sama-sama, kalau nggak ada kesehatian, percayalah, nggak terjadi kerjasama yang baik. Ya, jadi biarlah Bapak Ibu memahami, biarlah Bapak Ibu juga mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya kan? Saya akhir dengan Filipi 2 ayat 5-8, Yesus yang dalam rupa Allah. Dia nggak memikirkan tentang kepribadiannya, tapi dia merendahkan diri datang ke dunia sebagai manusia terhina. Kenapa Yesus mau melakukan itu? Karena Yesus punya tanggung jawab untuk menyelamatkan kita. Ya, Yesus nggak mikirin pribadi dia. Bapak Ibu, mungkin waktu kita berfungsi di tempat gereja ini, mungkin orang nggak anggap kita, mungkin orang ngabain kita. Tapi Bapak Ibu percayalah, Tuhan nggak pernah ngabain kita. Dan biarlah sebuah kita berfungsi seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi Yesus melakukan tanggung jawab menebus kita dari kebinasaan. Yesus melakukan merendahkan diri karena Yesus punya tanggung jawab memikul salibnya sampai akhir. Ya, dia punya tanggung jawab. Maka dia ngelakuin itu semua karena Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara, buat harap-harapan kita ke depan apa? Biarlah kehidupan kita enggak sia-sia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh sepakat buat harapan apa dalam keluarga kita mau berharap apa. Kalau perlu Bapak Ibu, harapan itu boleh menjadi visi kita di tiap tahunnya dalam kehidupan kita. Kita tempel, kita serahin sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, biarlah harapan-harapan itu boleh tercapai dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita pasti punya harapan, gak mungkin kita gak punya harapan. Dan biarlah kita benar-benar hidup kita gak sia-sia karena kita taruh harapan-harapan kita kepada Tuhan. Biarlah kita benar-benar mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, biarlah saya percaya, biarlah kita semua Tuhan, biarlah semua kita boleh menjadi orang-orang yang punya masa depan yang cerah, masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang, masa depan yang gemilang. Dan biarlah harapan-harapan itu kita taruh, kalau perlu kita tempel, kalau perlu kita tulis sebanyak-banyaknya dalam rumah kita. Supaya kita tahu apa yang jadi harapan kita. Ketika kita lihat harapan itu, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengingatkan kita, supaya Tuhan memampukan kita dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hidup kita berjalan begitu aja, tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Dalam organisasi apapun juga, kalau kita terlibat dalam organisasi apapun juga, Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma namanya yang terpampang di situ, tapi biarlah kita benar-benar melibatkan diri kita. Walaupun kita nggak dianggap, walaupun kita nggak pernah dipedulikan, tapi kita punya tanggung jawab. Di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita, saya percaya Tuhan taruh tanggung jawab bagi setiap kita. Sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mantu, sebagai mertua. Semua kita punya tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah tanggung jawab kita, sekalipun kita nggak dipedulikan, sekalipun kita diabaikan. Bila kita belajar dari seekor belalang, yang mungkin kita tahu cuma sebagai perusak, yang nggak bisa buat apa-apa selain perusak. Merusak pertanian, merusak peladangan, merusak hal-hal yang lain. Tapi biarlah kita belajar dari sifat-sifat belalang, bahwa dia bisa bekerja sama dengan baik walaupun tidak punya raja. Dia mengutamakan tanggung jawabnya, dia gak penting jabatannya, dia gak penting siapa pemimpinnya, dia gak penting siapa rajanya, dia gak penting siapa ketua kesannya, dia gak penting siapa leadernya. Tapi dia tahu dia punya tanggung jawab, dia melakukan tanggung jawab itu. Dan sebagai seekor belalang, kalau dia bergerak, semuanya bergerak, gak ada yang tinggal, gak ada yang tinggal. Kalau dia mengalami kekenyangan, semuanya kenyang, gak ada yang kelaparan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau benar-benar kita melihat satu kemajuan dalam kemajuan, kita harus berani memberi hati kita supaya kita sehati. Jangan pakai pola-pola kita, jangan pakai memaksakan apa yang jadi kehendak kita. Jangan cari kepentingan pribadi kita, tapi kita belajar, carilah kepentingan bersama dalam kehidupan kita. Biarlah di momen Pentakosta ini, kita benar-benar boleh merenewal, memperbaharui hati kita, boleh memperbaharui pikiran kita.
Dan biarlah benar-benar kita menyadari ada roh Tuhan dalam kehidupan kita yang memberi kemampuan bagi kita, yang menguatkan kita, yang mendorong kita. Supaya kita mencapai tujuan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terlibat dalam hal apapun dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana Tuhan di dalam komunitas, dalam organisasi, dalam gereja-Mu. Di tempat di mana Kau tempatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bukan sekedar ada, bukan sekedar hadir Tuhan. Mungkin pemikiran kami, mungkin doa-doa kami, mungkin support kami. Dan hal apapun Tuhan kami percaya Tuhan. Bukan kebetulan juga Tuhan kalau kami ada tempat ini Tuhan di gereja-Mu, tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan Kau punya rencana dan biarlah kami boleh menemukan Tuhan apa Tuhan tujuan-Mu Kau tempatkan kami tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh bergerak, kami boleh maju bersama-sama Tuhan Yesus. Dan kami boleh menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan, biarlah ketika kami berdoa bersama-sama juga di hari Jumat Tuhan ada kesehatian Tuhan Yesus. Dalam komunitas kesan Tuhan kami juga berdoa Tuhan, biar kami juga ada kesehatian Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah God Ero, ibadah image Tuhan, ibadah umum Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap pelayan-pelayan, setiap guru-guru God Ero Tuhan, semuanya Tuhan, pelayan-pelayan anak muda Tuhan ada kesehatian Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh bersehati Tuhan, kami percaya ada satu powerful yang luar biasa Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan kalau keluarga juga bersatu Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau keluarga juga sehati Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kekuatan dalam keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan segala macam persoalan, persukaran, masalah apapun Tuhan yang coba-coba menghancurkan keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan kesehatian akan menjaga itu Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan tidak akan terjadi perpecahan dalam keluarga Tuhan Yesus. Tidak ada perpecahan dalam gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami jelas Tuhan, kami punya satu tujuan Tuhan. Kami punya satu arah Tuhan, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami mencuri kemuliaan. Ampuni kami Tuhan kalau kami melakukannya hanya kepentingan diri kami sendiri Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami menyadari Tuhan, kami mau melakukan banyak hal dalam kehidupan kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memberi keempat binatang itu dalam kehidupan kami. Yang menjadi guru dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menghidupinya Tuhan. Kami juga tahu Tuhan dari semut Tuhan. Supaya kami menyadari Tuhan ada waktu dan musimnya dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga menyadari Tuhan dari Sefanim Tuhan. Dari Pelanduk Tuhan kami berdoa dan percaya Tuhan. Pelindungan yang sempurna hanya daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari kami boleh belajar seekor belalang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah kami menyadari Tuhan. Dalam kebersamaan Tuhan, kami bisa melakukan banyak hal dalam yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, biarlah kehidupan kami boleh mengalami pembaharuan Tuhan. Dan biarlah di hari yang spesial ini Tuhan, di Pentakosta ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh mengalami satu pembaharuan dalam roh kami, dalam jiwa kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami itu mulai hidup, mulai nyata, mulai berkarya nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami mau nyadari Tuhan bukan kami, tapi biarlah Roh-Mu yang pimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau berhidup dalam tanggung jawab berkata, amin. Terus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Berikut pengumuman sepanjang minggu ini. Persepuluhan persembahan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKP BMTC Metro. Laporan keuangan persepuluhan tanggal 12 sampai 18 Mei. Laporan keuangan persembahan selamat ulang tahun untuk Bapak Axel, Ibu Ana Here, Ibu Mei Linda, dan Bapak Joki, dan Saudara Keizen. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Doa bersama seluruh pelayan diadakan hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, pukul 18.00 di gereja. Ibadah doa Jumat, 24 Mei 2024, setiap hari Jumat. Sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Tidak menari bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami semua. Jikalau kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau, itu adalah satu hal yang luar biasa Engkau berikan di dalam setiap kami. Kekuatan, kesehatan yang terus melimpah di dalam setiap kami. Kami percaya kasih karunia-Mu juga nyata Tuhan di dalam setiap waktu-waktu yang Engkau berikan di dalam setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan untuk memahami sifat daripada belalang Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah segala kepribadiannya, keindividualannya, mereka memiliki satu kesehatian Tuhan ketika memiliki satu visi untuk mengerjakan sesuatu. Dan kami boleh belajar dari itu semua Tuhan. Kami memiliki visi Tuhan di dalam gereja ini. Juga setiap kami rindu Tuhan untuk menyelesaikan visi itu, menggenapi visi itu di dalam gereja kami secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan, berikan kesehatan buat kami semua untuk melangkah sesuai dengan satu tujuan, untuk memuliakan dan meninggikan Engkau di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, nyatakan itu di dalam setiap kami Tuhan. Buat kami terus ya Tuhan menyadari akan keberadaan kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang harus melaksanakan tugas-tugas kami di tengah situasi-situasi dan kemampuan yang kami miliki ya Tuhan. Talenta yang kami miliki, karunia yang kami miliki. Kami memiliki tugas masing-masing, tetapi tugas itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih atas apa yang Engkau rancangkan di dalam kehidupan kami. Biarkan firman ini nyata di dalam setiap kami. Biarkan firman ini kami hidupi di dalam hari-hari kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan menggenapi rancangan-Mu di dalam setiap kami Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Allah yang baik Tuhan atas bangsa kami. Sertai bangsa kami terus ya Tuhan. Di tengah segala situasi-situasi yang ada, Engkau campur tangan Tuhan. Terkhusus untuk setiap daerah-daerah yang mengalami musibah, bencana alam Tuhan. Allah yang baik di dalam setiap daerah-daerah yang ada. Berikan kemampuan, kekuatan untuk setiap mereka yang mengalami
musibah ya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang mengalami konflik Tuhan, khusus untuk Papua ya Tuhan. Allah yang memberikan kelembutan di dalam setiap hati mereka Tuhan, untuk dapat menyelesaikan, untuk dapat memiliki hati untuk mengasihi antara satu dengan yang lain ya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap para tentara yang boleh bertugas di sana, TNI maupun Polri yang bertugas di sana ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa hamba-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Kami juga berdoa khusus untuk kota Metro Tuhan. Biarkan terus ya Tuhan ada kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, keamanan nyata Tuhan atas kota Metro Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Bapa. Biarkan Engkau Allah yang memberikan hikmat di dalam tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka Tuhan. Sehingga kota Metro semakin lebih baik ya Tuhan. Juga setiap kami yang ada di sini Tuhan boleh melakukan tugas kami Tuhan untuk boleh memberkati kota Metro, menjadi terang, menjadi garam atas kota Metro. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi mereka. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan yang mengalami lemah di dalam tubuh jasmani mereka. Engkau adalah tabib ajaib bagi mereka Tuhan. Biarkan pengharapan yang daripada-Mu nyata di dalam setiap jemaat-Mu yang sakit. Dan melalui bilu-bilu darah-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka Tuhan. Engkau Allah yang menjamah, memberikan kasih-Mu melalui Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap mereka sehingga ada kekuatan, ada semangat baru, ada spirit yang baru yang daripada-Mu sehingga mereka boleh hadir di tempat ini, boleh memuliakan Engkau, boleh melayani Engkau di dalam hari-harinya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha, untuk jemaat-Mu biarkan kasih-Mu melingkupinya sehingga dibuat berhasil. Untuk jemaat-Mu yang mengalami masalah di dalam perekonomian, Engkau Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan dan memberikan hikmat sehingga apa yang dikerjakan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan sepanjang minggu ini Engkau Allah yang baik bagi kami semua. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami Tuhan. Biarkan ini semua untuk memperluas kerajaan-Mu dan gereja-Mu boleh mengelola dengan baik ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai Engkau. Dan Allah terus menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Dan Kau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan beritakan Injil dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan.